Selamat pagi, perkenalkan saya Lua Fadipani dari kelas 5B MBP nomor absen 27. Dalam video ini saya akan menjelaskan jawaban terkait materi pada bab 6. Jadi terdapat 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang? Yang kedua, sebutkan macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang ketiga, apa tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang? Yang keempat, bagaimana manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang? Dan yang terakhir, bagaimana Computer Maintenance Management System. Baik, pertama-tama saya akan mulai dengan poin yang pertama atau pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Jadi pemeliharaan sarana dan prasarana gudang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama yaitu pemeliharaan berdasarkan waktu, yang kedua pemeliharaan sehari-hari. Jadi pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut agar kebersihannya tetap terjaga dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Nah, jadi contohnya melakukan pemeliharaan barang dengan cara selalu membersihkan barang tersebut setiap hari. Selanjutnya yaitu pemeliharaan berkala. Jadi pemeliharaan berkala dilakukan menurut jangka waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, dan 2 bulan sekali. Pemeliharaan berkala dapat dilakukan untuk berbagai jenis sarana dan prasarana dan biasanya dilakukan oleh petugas yang khusus menangani pemeliharaan barang. Contohnya, melakukan pengecekan barang di gudang seperti amitus untuk memastikan tidak adanya kerusakan. Kemudian selanjutnya yaitu pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Yang pertama yaitu pemeliharaan barang bergerak. Pemeliharaan barang bergerak dapat dilakukan setiap hari maupun secara berkala. Kemudian selanjutnya yaitu pemeliharaan barang tidak bergerak. Pemeliharaan barang tidak bergerak juga dapat dilakukan setiap hari atau secara berkala untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas barang tersebut dapat digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu contohnya melakukan pengecekan pada sarana dan prasarana di gudang, apakah barang tersebut masih layak digunakan atau tidak. Kemudian saya akan melanjutkan dengan soal yang kedua, yaitu macam-macam perawatan sarana dan prasarana di gudang. Jadi macam-macam perawatan dan pemeliharaan diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah corrective maintenance atau perawatan perbaikan, yaitu perawatan yang dilakukan setelah kerusakan terjadi yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Nah, misalnya dengan memperbaiki freezer yang rusak di gudang. Kemudian yang berikutnya yaitu preventive maintenance atau perawatan pencegahan. Jadi ini merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan untuk menghadapi dan mencegah kegagalan potensial pada suatu komponen atau sistem. Misalnya, suatu blower fan pada industri dilakukan pengecekan vibrasi dan kondisi fisik setiap seminggu sekali. Kemudian selanjutnya predictive maintenance, yaitu perawatan yang bersifat prediksi. Dalam hal ini merupakan evaluasi dari perawatan berkala. Kemudian selanjutnya yaitu breakdown maintenance atau perawatan setelah terjadinya kerusakan. Jadi ini merupakan perbaikan yang dilakukan tanpa adanya rencana terlebih dahulu, di mana kerusakan terjadi secara mendadak pada waktu alat atau produk yang sedang beroperasi yang mengakibatkan kerusakan bahkan hingga alat tidak bisa beroperasi. Kemudian selanjutnya yaitu running maintenance atau perawatan berjalan. Jadi ini merupakan perawatan yang dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan bekerja. Perawatan ini dilakukan untuk peralatan yang harus beroperasi dalam melayani proses produksi. Selanjutnya yaitu emergency maintenance. Jadi ini merupakan perawatan darurat. Pekerjaan pemeliharaan ini yang harus segera dilakukan
karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga, jadi contohnya korosi pada alat elektronik. Kemudian selanjutnya yaitu shutdown maintenance. Jadi ini merupakan perawatan yang hanya dilakukan selama suatu mesin berhenti. Jadi contohnya saat mesin gudang mulai menunjukkan gejala akan mengalami kerusakan, jadi pemeliharaannya pun berhenti. Selanjutnya yaitu routine maintenance atau perawatan rutin. Ini merupakan perawatan yang dilakukan secara berkala atau rutin. Kemudian selanjutnya yaitu design out maintenance, yaitu merancang ulang peralatan untuk menghilangkan sumber penyebab kegagalan yang tidak lagi atau lebih sedikit membutuhkan perawatan. Kemudian selanjutnya yaitu replacement atau penggantian. Jadi penggantian ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu planned replacement, yaitu pemilihan waktu terbaik, penggantian berdasarkan penentu interval untuk optimum untuk meminimumkan biaya perawatan. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua replacement upon failure atau pengganti saat kerusakan. Jadi ini adalah penggantian yang dilakukan jika komponen atau sistem itu rusak. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang. Jadi yang pertama manfaatnya adalah menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis dan berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana atau peralatan yang digunakan dalam proses bisnis. Kemudian selanjutnya menjamin kelancaran kegiatan produksi, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai. Kemudian mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang muncul sehingga tindakan perbaikannya dapat direncanakan dengan baik. Baik, kemudian selanjutnya kita ke soal yang selanjutnya, yang keempat, yaitu bagaimana manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Jadi manajemen perawatan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada pada organisasi perusahaan melalui proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, pemberdayaan dan pengawasan atau controlling. Jadi seluruh komponen dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sumber daya yang ada pada organisasi terdiri dari beberapa, yaitu manusia, money atau modal, material atau bahan baku, mesin dan method. Kemudian yang terakhir yaitu soal yang kelima, bagaimana computer maintenance management system. Jadi computer maintenance management system adalah sebuah perangkat lunak yang berisi semua aspek kehidupan suatu organisasi. Computer maintenance management system juga dapat digunakan untuk memantau semua biaya pemeliharaan dan perbaikan alat melalui yang pertama yaitu pemantauan atau monitoring biaya WO melalui jadwal pelaksanaan WO. Yang kedua yaitu pemantauan inventarisasi dan pembelian barang untuk menghindari penumpukan barang di gudang. Kemudian yang ketiga yaitu pemantauan jadwal pemeliharaan atau JPP agar tidak terjadi pemeliharaan secara berlebihan atau over maintenance. Jadi dapat meningkatkan uptime serta memperpanjang usia pakai peralatan. Baik, sekian dari saya penjelasan saya mengenai jawaban pada materi bab 6. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan, saya tutup dengan selamat pagi.